Terima kasih rekan-rekan dari kabupaten yang sudah hadir pada workshop dialog tokoh-tokoh agama di Palembang, Hotel Beston, hotel berbintang 4. Ya. Mudah-mudahan kita semua sehat dan panjang umur dan bisa bertemu lagi pada dialog tahun 2023. Bukan. Yang akan disampaikan oleh Bapak kita Irwan Ridwan SHMM. Beliau ini adalah Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, dan Organisasi di Kesbangpol, Sumatera Selatan. Kita tahu bahwa pemerintah daerah punya peran dalam menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama. Untuk itu, sebelum beliau menyampaikan materi, nanti kita bagi pada 2 session. Yang pertama itu pemaparan materi, yang kedua yaitu dialog terkait isu-isu aktual di dalam menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama. Waktu dan tepat kami persilakan kepada Bapak Irwan Ridwan SHMM. Sudah membentuk desa sadar kerukunan, dan itu dasarnya adalah dari Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia, lebih turun setingkat dari Menteri atau PBM 2006. Jadi kalau kita mengaitkan pembentukan FKUB kecamatan, kalau didasarkan kepada PBM 2006, memang itu tidak dijelaskan secara jelas di situ terkait dengan kewajiban pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota untuk membentuk FKUB kecamatan. Tetapi melalui kreativitas, inovasi dari FKUB dan kepala daerah yang secara otonom bisa membentuk hal tersebut dengan merujuk kepada PBM 2006 ini. Yaitu dasarnya adalah yaitu pasal 6, yaitu tugas dan kewajiban bupati wali kota terkait upaya memudahkan, membina dan mengkoordinasikan pihak kecamatan dan desa yang memungkinkan jangkauannya mungkin sangat jauh. Maka itu dilimpahkan untuk peng-SK itu adalah camat dan kepala desa. Tadi pemateri menyampaikan kedepannya diharapkan dengan terbentuknya apalah istilahnya, pokoknya FKUB desa, maka nanti diharapkan dari desa itu bisa memberikan dana secara khusus kepada lembaga tersebut. Itu sangat bagus. Bahkan kami bekerja sama dengan PMD walaupun belum terwujud karena pergantian kadin PMD-nya. Itu kedepannya diharapkan di desa itu ada satu akun atau narasumber yang telah menyampaikan materinya. Mungkin dari penjelasan tadi ada pertanyaan atau ada sanggahan, bisa kita dialogkan sesuai judul kita, dialog tokoh agama. Untuk itu sesi pertama ini kami berikan 3 penanya. Sebutkan nama, asal dari mana, langsung pertanyaan. Silakan. yang kami hormati Bapak Narasumber Bupati. Sebelumnya perkenalkan saya sebelum sekarang tokoh dari Kota Pramuka. Bapak yang kami cintai, kami sangat bangga dengan apa yang Bapak sudah sampaikan, dan saya begitu yakin bahwa ini semua sudah masuk dalam benak kita semua, dan ini menjadi doa kita semua untuk terus terjalin antara masyarakat dengan kepolisian untuk menciptakan kamtipmas di masyarakat. Pak, kami sangat berharap pada pagi hari ini Bapak narasumber bisa memberikan sebuah gambaran kepada kami
di masa tahun politik yang akan kita jalani ini. Sesuai dengan tema kita, peningkatan kapasitas tokoh agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di tahun politik. Kira-kira menurut analisa dari Bapak sendiri atau dari kepolisian, hal-hal seperti apa atau gambaran seperti apa yang mungkin akan terjadi di tahun politik itu, sehingga kami sebagai tokoh agama atau katakanlah juga masyarakat biasa perlu ditingkatkan kapasitas kami untuk menghadapi itu. Dan kemudian ketika kami sebagai tokoh ada di masyarakat dan menemukan hal-hal yang kita tidak inginkan atau yang dianalisa oleh pihak keamanan kita bakalan terjadi, kami harus bertindak seperti apa dan kemana, dan seperti apa kami ini dibuat sebuah perlindungan. Karena terus tampak kami pasti takut ketika menyampaikan sesuatu yang menyangkut diri orang lain. Karena di tahun politik ini pasti akan muncul hal-hal yang berkaitan dengan pribadi-pribadi orang, dan kami perlu juga merasa aman, Pak. Ya, kalau kami di gereja bersama Tuhan, kami aman. Kalau di Indonesia bersama polisi, kami aman. Kira-kira seperti itu, Pak. Mohon ya dikasih kami gambaran apa-apa aja kira-kira yang akan terjadi dan apa yang kami harus lakukan, dan pada siapa kami harus menyampaikannya demi keamanan pribadi kami. Terima kasih. Salam kerukunan. Yang saya hormati Bapak AKBP Adi Sadikin dan Pak Dirdik Bid Polmas Palembang atau Polda Sulsel. Yang saya hormati Bapak Ibu para peserta dialog tokoh agama, Astukara puji syukur pada hari ini kami bisa berdialog dengan saudara-saudara kami, kawan kami dari seluruh tokoh yang ada di Sulsel. Perkenalkan Pak, nama saya asli orang Bali Pak, untuk Sirpa dari Banyuasin, ya Pak. Jadi berkaitan yang Bapak sampaikan tadi, kami sangat cukup menarik Pak pemaparan Bapak mengenai peran Polda dalam membangun dialog dan kerjasama antar umat beragama. Saya mohon Pak, di tahun-tahun politik yang akan datang ini Pak, tentu Polda atau Polri dan TNI Pak akan diseret-seret atau mungkin akan dibawa-bawa ke ranah politik. Itu Pak, kekhawatiran kami kalau TNI Polri nanti dibawa ranah politik, apalagi politik identitas Pak, kita akan Indonesia negara akan hanya tinggal lama. Saya mohon agar kesolidan, kekompakan TNI dan Polri dalam menjaga negara kita ini Pak tetap utuh sebagai kata slogan NKRI harga mati. Saya mohon slogan itu hanya mengucapkan Pak, tapi harus betul, harus dipertahankan dan harus mampu kapanpun NKRI harus ada. Itu Pak, karena di tahun politik ada Bapak komentari tadi Pak, betul Pak, jangan sampai ke depan ini kalau identitas politik keagamaan syukuras itu dibawa-bawa. Kita Indonesia memang berbeda Pak, dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang sama, beda semuanya Pak. Yang perlu dikompanikan adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat, bagaimana mengangkat sumber daya alam, bagaimana meningkatkan sumber daya manusia kita agar kita tidak kalah jauh dengan negara lain. Jangan sedikit agama, sedikit politik identitas. Ini yang saya khawatirkan Pak. Itu Pak. Pertama, jadi kesolidan TNI dan Polri
bagaimana menjaga NKRI jangan sampai bubar. Yang kedua, kami Pak di masyarakat, seandainya tadi Pak itu di tahun ini ada black campaign atau hal-hal yang tidak sepatutnya, kalau kami laporkan kami takut tidak mendapat perlindungan, pengamanan atau pengayoman dari pihak berwenang. Makanya banyak masyarakat takut nanti mungkin menyampaikan. Lalu apa langkah-langkah itu? Saya hanya mengatakan Bapak tadi itu. Terakhir Pak, mengenai kita marah dengan saya lihat geng-geng motor itu Pak, kok begitu liar dan biarnya Pak, geng-geng motor itu sampai membuat masyarakat takutan Pak. Lalu apakah geng motor yang sekarang itu memang ada Pak di negara kita Pak, dibiarkan dan dia membuat suatu bahkan ditolerir Pak, anak muda bukan jadi diri. Ini kata-kata loh, anak muda menjadi diri, geng motor Pak, sampai membegal, sampai merusak, bahkan ketakutan. Sangat ribet Pak sebagai masyarakat itu. Jadi tolong untuk kalau kritik ini jangan sampai bias. Dalam hal politik kita banyak geng-geng yang berkeliaran yang mengacaukan negara kita. Itu Pak. Saya hanya usul Pak agar kalau pihak Polda nanti bisa berikan suatu dialog mungkin apa namanya ke masyarakat, sosialisasi agar bahwa kerukunan, toleransi harus dipahami semuanya Pak di masyarakat terutama muda. Memang kita beda, jadi langkah sosialisasi ajaran rukun ini agar sampai ke akar bawah Pak. Kira-kira pihak Polda mungkin bisa mensosialisasikan di tingkat polsek atau bagaimana Pak, mengundang para anak-anak muda agar paham kita banyak berbeda, banyak agama itu Pak. Ada agama ini apa? Orang Bali pun tidak semua orang Bali beragama itu Pak. Saya sering kalau ke masyarakat, orang Hindu bukan orang Bali Pak, banyak orang Bali juga tidak beragama itu. Demikian juga orang Hindu tidak semuanya orang Bali. Makanya Muslim pun tidak banyak orang tertentu, banyak orang lain. Itu perlu kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Saya itu Pak, terima kasih pemaparannya agar yakin slogan NKR itu jangan hanya sampai slogan saja Pak. Terima kasih. Selamat siang. Salam rukun. Salam rukun dari dulu Pak. Mungkin Bapak belum tahu. Dari dulu. Gotong royong. Kita juga Pak. Rencananya kalau itu tidak ada halangan, mudah-mudahan bisa dideklarasikan untuk kampung toleransi Pak di yang kedua di Banyuasin. Itu Pak. Sampai saat ini tidak pernah terjadi konflik apapun untuk Banyuasin. Alhamdulillah perumusan yang akan menolak politik identitas. Bagaimana kalau rumusan ini kemudian bisa dikuatkan menjadi satu hal yang berkekuatan hukum seperti itu Pak. Selanjutnya dalam PAM yang dilaksanakan kepolisian, apakah
Bapak-bapak, lah jadi yang hebat. Iya. Barakallah. Oh, anak ya ini. Oh iya. Satu, dua, Lagi, sekali lagi. oh lagi. Lagi. Satu, dua. Bu, Ambilkan Bu, saya berdua dengan Pak Ali. Ali, kamu tuh, ayo. Kemarin ada orang Malaysia itu di sekitar Sarawak dan Sabah yang mengatakan waktu saya di Penang mengatakan bahwa sebagian negara Indonesia yang ada di Sarawak dan Sabah mereka menginginkan menjadi warga negara Malaysia. Namun sebagian yang lain juga diakui bahwa mereka yang ada di negara Malaysia yang ada di Sabah dan Sarawak diakui bahwa itu adalah warganya Indonesia karena mereka sukunya suku Bugis pada waktu itu saya tanya. Nah dalam hal ini sebenarnya peran TNI untuk menjaga yang seperti itu di daerah perbatasan sehingga mereka tidak lepas dari Indonesia ini dengan cara apa menurut Pak? Karena kalau lihat di batas negara antara Thailand dan Malaysia itu benar-benar ada batas yang tidak bisa dilalui kecuali lewat imigrasi gitu. Itu kalau di Indonesia dengan cara yang seperti itu kita belum tahu karena juga saya belum pernah ke Kalimantan. Baik, terima kasih itu untuk menjaga keutuhan NKRI yang saya bertanyakan. Izin Bapak, namanya siapa? Dari mana? Ahmad Sodiki dari Lombok Timur, Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Kecil dulu Pak, tapi kalau dulu ya diluruskan. Saya paling senang kalau dengar istilah abdi masuk desa. Artinya itu menyentuh sekali ke masyarakat, gitu ya. Tapi sejak desa kami sudah mulai maju, TNI itu nggak menyentuh sampai ke dasar sepertinya seperti ini. Sedangkan kalau kita mengingat moto Presiden pertama kita Insinyur Soekarno itu kan ada moto seperti ini, beri aku 10 pemuda niscaya akan guncang dunia. Ini hanya 10 Pak. Bagaimana kalau pemuda di Indonesia ini itu bisa bersatu semua? Nah, apakah ada program dari TNI untuk bisa menyentuh pemuda-pemuda ini? Kalau dulu ada zaman waktu saya masih masih remaja itu ada karang taruna di desa-desa. Tapi sekarang itu sepertinya sudah blur, nggak ada lagi gitu. Kalau memungkinkan, mengapa tidak kita membuat program TNI ada program untuk menyentuh pemuda, kegiatan kebersamaan, mungkin itu seperti camp pemuda atau kegiatan apa ya istilahnya untuk menyatukan pemuda seperti itu, sehingga keberadaan TNI ini bukan hanya di perbatasan informasi yang hanya kami terima, tetapi itu bisa dirasakan secara langsung di desa-desa atau bahkan mungkin di kota-kota. Kalau memang itu memungkinkan, dari desa nanti bisa meluas ke kota untuk kegiatan-kegiatan kebersamaan seperti ini. Karena memang saya salah satunya mengikuti medsosnya Pak Jenderal Andika Perkasa untuk setiap kegiatan, tapi itu kan menyentuh untuk TNI-nya saja Pak. Tetapi untuk ke masyarakat, bahkan pemuda-pemuda ini yang paling penting, ini mereka bisa bersatu. Gitu ya. Jadi kalau ada campur tangan, mungkin ada di masyarakat ini sudah ada FKUB bisa bekerja sama atau ke desa-desa seperti itu Pak. Itu apa ya? Yang saya rindukan lah ada kegiatan dari situ. Jadi kalau misalnya ini ada tahun depan ada tahun politik, karena sudah terbiasa pemuda itu berkumpul, ada kesatuan, lebih mudah untuk mengkoordinir kalau mungkin ada hal-hal yang kita inginkan seperti itu. Demikian, ini nggak tahu harapan atau saya bertanya. Ada besar ya? Di MD Apa itu? Tentara Manunggal Masuk Desa. Oh, dulu ya. Dulu
Mako dulu hampir masuk desa. Iya, sekarang TMMD. Waduh, masih ada tempat menunggal masuk desa. Waduh, masih ada tuh. Bangun jalan tuh. Iya. Bagaimana kebenarannya? Mundur jalan ada pacar. Selesai, tahu selesai. Dari apa? Mantap ya. Para kelompok yang TNI atau Polri. Kalau saya melihat ya memang ada isu-isu ya mungkin ada yang TNI yang memasuki ada paham apa misalkan gitu kan, mungkin paham ISIS atau paham apalah yang nggak benar, aliran apa yang nggak benar misalkan gitu kan. Nah itu Sekali lagi apa yang ditanyakan oleh Pak Marjohan tadi, mungkin apakah TNI ini sudah ada yang menarik atau gesek-gesek untuk ke arah politik? Yakinkan tidak ada. Demikian, terima kasih sekali lagi pada Bapak narasumber. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kedatangan dan materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terakhir, saya sebagai moderator ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. yang perlu masuk ruangan kembali narasumber dari FKUB Sumsel. Semangat. Salam kerukunan. Salam kerukunan. Jangan lupa kakek Pak. Dari Provinsi Sumatera Selatan. Yo. Wah. Itu lagi merekam. Sudah berapa subscriber? Ribuan. Alhamdulillah. YouTuber kecil-kecilan sekarang. Iya. Nanti besar-besar. Barakallah. Alhamdulillah. Terima kasih rekan-rekan dari kabupaten yang sudah hadir pada workshop dialog tokoh-tokoh agama di Palembang, Hotel Beston, hotel berbintang 4. Ya. Mudah-mudahan kita semua sehat dan panjang umur dan bisa bertemu lagi pada dialog tahun 2023. Bukan. 2000. Habis. Barakallah. Anda tolong nggak? Kasih lah. Bagaimana sekretaris FKUB dengan ini? Jadi semangat. Ketua MUI Pak ya? Ketua FKUB Murakara. Datang Kak Murakara jauh. Iya. Ya, sukses selalu ya. Iya, sama-sama. Amin. Terima kasih. Barakallah. Amin. Jadi dosen. Ternyata keraguan Bapak tentang negeri ini aman lah ya Pak. Oh iya. Iya, wajar ya ragu dah. Ya, soalnya virus-virus itu mulai masuk ke berbagai lini kan. Iya. Nah, jadi itu kan fakta, tidak bisa kita pungkiri. Benar uji Bapak tadi kan, kalau seandainya uang biasa yang masuk ke satu tempat itu aman. Aman, tidak mungkin negara ini hancur oleh sipil. Kalau lah uang yang lebih hebat tangan power yang kuat,
Kalau yang ringkasnya ya. ya, kalau yang bersenjata itu letak ikut andil dalam KW-KW masalah keruntuhan negara udah hancur kan. Ya, itu. Contoh kalau abri masuk desa, ada orang nggak mau jalan, jalan ini dilarang oleh masyarakat. Apa abri turun? Lancar. Jadi kalau di dusun kita dulu, ini sampai sekarang. Ya, dusun kita dulu kan di Semonte itu. Jadi waktu nak bangun jalan, Belum makan ya? BT itu nak bangun, kejarnya sama pisau kan, sama kodok kan. Begitu abri masuk, bela amunian, kata aku nak ngejok ke tanah tuh dengan kamu deh. Tapi yang dulu tidak serius kata. Berubah aja ya. Berubah total kan. Nah, inilah berarti kan hebatnya dah ya. Berarti masih disenangi ya. Oke, berarti kami terus dalam bingkai pejuang kerukunan. Selamat berjuang Bersama semoga sukses terus. Dosen Pak Marjoha. Dulu jadi pembimbing kami PKN di Morini Berenergi. di ini aku itu di Kertadewa. Masuk Kertadewa gitu ya. Wih, berkesan kan di sana. Pokoknya mahasiswa yang rambut panjang aku lah Lah gitu. iya, aku di Adang Preman sana. Di Adang Permen aku. Allah Akbar. Tapi Kertadewa. sekarang panjang tu lah aman, bagus. Aman, ya. Gua rambut panjang. Pas acara Islam Merah, tunggu kade di ceramah. Allah Akbar. Jadi ada unik Ji. Bung sukses berarti ini. Jadi ada unik Ji. Jadi rambut itu panjang. Nah. Jadi aku ambil samping sini, aku ambil samping. Gitu. Pas di kopiah dimasuk dalam. Jadi pas ceramah uji uang sana. Tadi itu ada uang KKN rambut panjang. Ya, jadi aku ngantar baik pak itu. Nih KKN rambut panjang, ngantar baik. Dia kami nak main tempat kau yang sekretariat. Lupa masuk ke kopiah rambut. Dipeluknya, nah sekarang aku dapat jawaban. Rambut panjang tu tak main tu jinyo. Padahal kita bernazar waktu itu Ji. Aku ni bernazar sebelum terkain tinggal matang rambut. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miring, Pak. Bikin konten. Itu konten berapa menit itu? Pokoknya siapa dah nyimak sini dan masuk YouTube. Kayaknya TikTok itu yang ini. Pak Robert. Mantap. Baca dia bapak ini. Bapak ini. Iya. Yang ke sini ya, Iya.
Masih satu. Itu. Pak Peri ini salah kalau sudah lah Pak. Aku lebih ganteng berdiri Pak. Dari yang mana ya? Siap. Hitung. Bukan perawat itu buka ini masker biar kantor. Nah, ada gampangnya untuk Akan satuan Pak. Oh, sudah. Semuanya siap selalu ya. Terima kasih Pak. Sini Pak. Kopi dulu. Aku sudah pakai nondol banyak. Jangan sabar. Makan kemana balik? Pengumuman apa lagi? Oh, snack. Pak